salah satu partai itu mengusulkan karena belum ada kepastian yang jelas, mengusulkan agar turun kelas jadi ibu kota Kalimantan Timur. Ini kira-kira tanggapan Bang Teddy seperti apa? Terima kasih Mas Habibie. Yang pasti usulan itu ya usulan-usulan orang-orang turun kelas. Ya, kenapa? Ya karena pertama kalau yang bicara itu adalah ya pengamat-pengamat ya di luar dari atau masyarakat biasa lah ya. Itu tentu bisa dimaklumi ya kalau sampai menyampaikan hal seperti itu ya. Tapi kalau seorang politisi partai politik ya, tentu apalagi yang terlibat di dalam pembuatan undang-undang IKN, ya tentu itu perlu dipertanyakan kelasnya. Jadi demi membuat sebuah konten atau demi untuk terlihat berbeda, akhirnya membuat statement-statement yang turun kelas. Kenapa? Ya kita harus melihat begini nih. IKN ini kan ketika digagas itu bukan pemikiran Pak Jokowi ya, bukan mau-maunya Pak Jokowi kan. Tapi ini sebenarnya sudah digagas dari zaman Pak Soekarno. Ya. Setiap presiden ingin ada yang namanya pemisahan, gitu kan, di mana ibu kota benar-benar sebagai tempat pemerintahan, gitu kan. Tapi kan saat itu Pak Soekarno belum bisa melakukan karena ya tentu satu dan lain hal ya. Ke Pak Soeharto pun begitu gitu kan. Wacana itu ada juga. Presiden-presiden selanjutnya kan semua wacana itu selalu ada. Nah, ketika di zaman Pak Jokowi sudah dilihat bahwa sudah ada kebutuhannya karena melihat ya semakin crowded lah ya ibu kota, sehingga akhirnya membuat sebuah gerakan ya bersama-sama dengan DPR ya untuk membuat IKN gitu kan. Artinya cita-cita para presiden sebelum-sebelumnya itu dilaksanakan oleh di pemerintahan Pak Jokowi kan, di pemerintahan Pak Jokowi. Tentu dengan DPR lah ya, dengan legislatif. Nah, kenapa pertanyaannya? Ini kan IKN ini nggak mandek nih, jalan ya. Terus apa urgensinya ya? Harus buru-buru dipindahkan. Apa urgensinya? Apakah di undang-undang ada batasan waktu apa tidak? Gitu ya. Kalau nggak ada, artinya ya kita biarin aja ini berjalan sampai sudah dianggap layak untuk dijadikan ibu kota, gitu.